Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila 'azimi syari'atih wa as'adana bittiba'i afdali rusulih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah hadirin wal hadirah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 190 yang mana dilansir dalam laman NU Online dengan metode tafsir tahlili. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Lalu, siapakah mereka itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya di ayat ke-191-nya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Ulul albab adalah orang-orang yang memiliki akal murni, yang tidak diselubungi oleh kulit, yakni kabut ide, yang dapat melahirkan kerancuan dalam berpikir. Orang yang mau menggunakan akal pikirannya untuk merenungkan atau menganalisa fenomena alam akan dapat sampai kepada bukti yang sangat nyata tentang keesaan dan kekuasaan Tuhan. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Aisyah, saya pada malam ini beribadah kepada Allah." Jawab Aisyah radhiyallahu anha, "Sesungguhnya saya senang jika Rasulullah berada di sampingku."
Saya senang melayani kemauan dan kehendaknya. Tetapi baiklah, saya tidak keberatan. Maka bangunlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari tempat tidurnya, lalu mengambil air wudhu. Tidak jauh dari tempatnya lalu sholat. Pada waktu sholat, beliau menangis sampai air matanya membasahi kainnya, karena merenungkan ayat Al-Quran yang dibacanya. Setelah sholat, beliau duduk memuji Allah dan kembali menangis, terseduh-seduh. Kemudian beliau mengangkat kedua belah tangannya, berdoa dan menangis lagi, dan air matanya membasahi tanah. Setelah itu, Bilal datang untuk azan subuh dan melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Ia bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapakah Rasulullah menangis?" Padahal Allah telah mengampuni dosa Rasulullah, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Nabi menjawab, "Apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur kepada Allah? Dan bagaimana saya tidak menangis? Pada malam ini, Allah telah menurunkan ayat kepadaku." Selanjutnya, beliau berkata, "Alangkah rugi dan celakanya bagi orang-orang yang membaca ini dan tidak memikirkan dan merenungkan kandungan artinya, memikirkan pergantian siang dan malam, mengikuti terbit dan terbenamnya matahari, siang lebih lama dari malam, dan sebaliknya. Semua itu menunjukkan atas kebesaran dan kekuasaan penciptanya bagi orang-orang yang berakal." Berbagai macam cara untuk renungkan penciptaannya, dari biji-bijian sampai pergantian siang malam. Hanya orang berakal yang mampu mentadaburi tanda-tanda kebesaran dari Allah Tuhan seluruh alam. Lalu apa asbabun nuzul? Diturunkannya ayat ini. Dalam kitab Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Terjemahan Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul, halaman 148 sampai 149. Dari At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia berkata, orang-orang Quraisy mendatangi orang-orang Yahudi dan bertanya kepada mereka, "Apa tanda-tanda yang dibawa Musa kepada kalian?" Orang-orang Yahudi itu menjawab, "Tongkat dan tangan yang putih bagi orang-orang yang melihatnya." Lalu, orang-orang Quraisy itu mendatangi orang-orang Nasrani, lalu bertanya kepada mereka, "Apa tanda-tanda yang diperlihatkan Isa?" Mereka menjawab, "Dia dulu menyembuhkan orang yang buta, orang yang sakit kusta, dan menghidupkan orang mati." Lalu, mereka mendatangi Nabi SAW, lalu berkata kepada beliau, "Berdoalah kepada Tuhanmu untuk mengubah bukit Syafa menjadi emas untuk kami." Lalu beliau berdoa. Maka turunlah firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190. Setelah Tuhan menunjukkan orang-orang munafik dan Yahudi yang suka sekali dipuji dalam hal yang tidak pernah mereka kerjakan. Dan diambil pula hal yang demikian jadi iktibar bagi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada penutupnya, Allah memberi peringatan kepada manusia agar tidak terperdaya dengan tipuan dunia yang sementara.
Ayat ini mengajak mereka agar memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya. Hal-hal yang menakjubkan di dalamnya, seperti bintang-bintang, bulan, dan matahari, serta peredarannya. Laut, gunung-gunung, pohon-pohon, buah-buahan, binatang-binatang, barang tambang, dan sebagainya yang terdapat di alam semesta ini. Memikirkan terciptanya langit dan bumi, pergantian siang dan malam secara teratur dengan menghasilkan waktu-waktu tertentu bagi kehidupan manusia merupakan suatu tantangan tersendiri bagi kaum intelektual beriman. Mereka diharapkan dapat menjelaskan secara akademik fenomena alam itu, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa Tuhan tidaklah menciptakan semua fenomena itu dengan sia-sia. Salah satu ciri khas bagi orang berakal merupakan sifat khusus manusia, dan kelengkapan ini dinilai sebagai makhluk yang memiliki keunggulan dibanding makhluk lain, yaitu apabila ia mempertahankan sesuatu selalu memperoleh manfaat dan faedah. Ia selalu menggambarkan kebesaran Allah, mengingat dan mengenang kebijaksanaan, keutamaan, dan banyaknya nikmat Allah kepadanya. Ia selalu mengingat Allah di setiap waktu dan keadaan, baik pada waktu ia berdiri, duduk, atau berbaring. Tidak ada satu waktu dan keadaan dibiarkan berlalu begitu saja, kecuali diisi dan digunakannya untuk memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, memikirkan keajaiban-keajaiban yang terdapat di dalamnya, yang menggambarkan kesempurnaan alam dan kekuasaan Allah. Dengan berulang-ulang direnungkan hal-hal tersebut secara mendalam. Sesuai dengan sabda Nabi SAW yang artinya, pikirkan dan renungkanlah segala sesuatu yang mengenai makhluk Allah. Dan jangan sekali-kali kamu memikirkan dan merenungkan tentang zat dan hakikat penciptanya. Karena bagaimanapun juga, kamu tidak akan sampai dan tidak akan dapat mencapai hakikatnya. Akhirnya, setiap orang yang berakal akan mengambil kesimpulan dan berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini semua, yaitu langit dan bumi, serta segala isinya, dengan sia-sia. Tidak mempunyai hikmah yang mendalam dan tujuan tertentu yang akan membahagiakan kami di dunia dan di akhirat. Maha suci Engkau, ya Allah, dari segala sangkaan yang bukan-bukan, yang ditujukan kepada Engkau. Maka, peliharalah kami dari siksa neraka yang telah disediakan bagi orang-orang yang tidak beriman." Inilah kenapa kita harus terus mengkaji, mentadaburi, mengambil hikmah yang selanjutnya kita bisa melaksanakan perintah ataupun juga pesan-pesan dalam Al-Quran sebagai firman Allah, kalamullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita senantiasa dimudahkan untuk bermulazamah, berinteraksi dengan Al-Quran, yang imbasnya bisa memberikan efek positif bagi kehidupan kita, jiwa dan raga, jasmani dan rohani kita. Wallahu a'lam bishawab. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa 1446 Hijriah.